Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Manapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang hari ini saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu salah seorang rekan pelayanan saya mengirimkan sebuah pesan melalui direct message di Instagram. Yang menarik dalam pesan itu terdapat sebuah kutipan yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Gereja bukanlah gedung, gereja adalah kita. Tetapi kenapa ketika kita mengajak seseorang ke gereja, kok dia dibawa masuk ke dalam gedung? Nah, saudara, kutipan ini menarik dan sangat menggelitik buat saya secara pribadi. Tetapi saya juga tidak bisa berkata banyak, karena saya juga menyadari bahwa memang itulah natur manusia. Itulah natur Bapak Ibu Saudara dan saya. Manusia adalah makhluk yang visual dan kita adalah makhluk yang empiris. Apa maksudnya, saudara? Manusia itu pada umumnya selalu membutuhkan penglihatan dan bukti yang nyata untuk dapat menghayati sesuatu dan percaya terhadap segala sesuatu di dalam kehidupannya. Manusia cenderung mempertanyakan segala sesuatu yang nampak secara nyata di depan matanya, dan tidak terkecuali penderitaan-penderitaan yang saat ini sedang dialami oleh manusia, dan mungkin juga penderitaan yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini menarik, saudaraku, sebab dalam bacaan leksionari hari ini Paulus mengungkapkan apa yang menjadi sebuah alasan yang mendasar di balik sebuah penderitaan yang dialami oleh manusia. Bacaan leksionari hari ini dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat ke-30. Saya mengajak kita melihat satu bagian di ayat 22 dan ayat 23 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di sana Rasul Paulus berbicara di dalam konteks kematian manusia secara fisik. Nah, saudaraku, dengan perkataan lain mau dikatakan bahwa kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal, dan oleh karena itu, di tengah kehidupan di dunia yang tidak ideal itulah, maka penderitaan adalah bagian yang sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia selama dia hidup di tengah dunia yang memang tidak ideal ini. Tapi saudaraku, mari kita tidak melupakan sebuah pesan yang terus menggema atau digemakan kepada kita di sepanjang masa Advent ini. Bahwa kita, saudara, sebagai orang-orang percaya diajak untuk menambatkan, menjangkarkan pengharapan kita pada kedatangan Kristus kembali yang memang belum terlihat pada saat ini. Sebabnya, saudaraku, ketika manusia mengalami penderitaan yang nampak secara jelas di depan matanya, konkret sekali, kita cenderung mempertanyakan mengapa ini terjadi. Dan persoalannya adalah tidak banyak orang, dan mungkin juga tidak semua orang mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi, saudara, berita baiknya dikatakan di ayat ke-24 dan ayat ke-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25 mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mata dan hati orang beriman itu tidak boleh berhenti hanya pada apa yang dapat dilihat oleh matanya. Kalau mata dan hati kita hanya berhenti pada apa yang kelihatan oleh mata jasmani kita, maka dalam hidup ini kita mungkin menemukan lebih banyak alasan untuk kecewa dan berhenti daripada melanjutkan perjalanan hidup kita. Tetapi dalam bacaan hari ini kita diundang untuk membiarkan hidup kita
dituntun untuk terus berjalan ke arah sesuatu yang belum kita lihat atau tidak kita lihat pada saat ini, tetapi kita percaya bahwa Dia yang kita nantikan itu pasti akan datang, dan janji-janji yang kita nantikan pada saat ini pasti akan digenapi suatu saat kelak. Saudaraku, mari kita meletakkan mata kita, penglihatan kita, dan hati kita pada Dia, karena Dia yang akan datang itu, yang akan datang membawa pengharapan, kehidupan bagi setiap orang yang menanti dengan harap dan menjalani kehidupannya dengan segala keterbatasannya dengan setia sampai akhir. Selamat menantikan dengan penuh pengharapan. Selamat menghayati masa-masa Advent. Tuhan memberkati.